saya kedatangan saudara kita, yaitu Kiai Mafahim. Pertama saya matur sekelangkong atas rawuh pun anjunan. Jadi dulu saya pernah punya teman di pondok, orangnya cerdas gitu. Dari cerdas itu sering kali noro ujian loncatan. Artinya dari kelas 1 noro ujian kelas 2. Akhirnya langsung kelas 3. Sehingga setelah munjis terima tak asolat. Elom Pak Alim. Sampai bilang, nih saya kerja, nyung sangyung dapat kerja. Sampai paman-paman seperti Ki Muhtar, Ki Syifuddin Latif itu sudah pernah didebat sampai mengatakan cuman kelompangan yang belum didatangi. Saya mendengar kabar tersebut. Bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang sedemikian? Ternyata simpel. Saya mengatakan sama orang tua saya, bilang Abu ya, bagaimana caranya kita itu menghadapi seseorang yang model seperti ini. Dia punya alasan begini tidak sholat, dia punya alasan begitu untuk tidak sholat. Tanya Abu ya, orang seperti itu tidak usah didebatin. Terus, ya kalau dia datang, ya kasih teh katanya. Kemudian suruh kembali aja ke pondok. Itu hanya king kurang alim sifir anak. Suruh kembali ke pondok, suruh ngaji sifir A lagi aja. Orang yang mulai alim akidatul awam pasti tidak akan seperti itu. Muka ajunan, ya apa? Menabi soal adanya penyimpangan paham yang berdasarkan pengalaman yang tidak tuntas. Itu banyak Kiai. Kita temukan tidak hanya di dalam pesantren, di luar pesantren pun juga seperti itu, yang mana rata-rata sumbernya itu melalui semacam filsafat. Jadi rata-rata mereka mengedepankan akal. Seperti salah satu contoh kalau bagi Al-Fakir itu tidak asing. Artinya dari teman-teman, dari juga bahkan ada saudara. Salah satu putranya Kiai yang warok luar biasa dikenal di Madura, Kiai. Itu kuliah di YIN. Pulang-pulangnya dengan ya stylenya orang yang sudah filsafat, sudah hakikat kurang lebihnya. Jadi sudah tidak ngurus dirinya. Alasannya dia sedang mencari Allah, mencari Tuhan. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang belum jelas bagi saya. Jadi ada yang miss di dalam persoalan itu, yaitu ada beberapa langkah-langkah yang harus dijalani itu dilompati, dilewati. Salah satunya seperti itu. Dan sekarang sangat marak juga di kalangan-kalangan milenial kita, Kiai. Jadi mereka mengatasnamakan cinta, Islam itu damai, Islam itu cinta. Memang betul, akan tetapi secara tahapan demi tahapan beragama itu dilewati, yaitu berupa syariah. Sebagaimana kita ketahui, mungkin yang Al-Fakir ingat masih di pelajaran tasawuf atau filsafat yang saat ini didengung-dengungkan, kemudian menjadi tren katanya, berfilsafat. Pada hakikatnya sebenarnya kalau kita lewati betul-betul tidak mungkin thariqat dan hakikat itu didapat tanpa melalui syariat, kan seperti itu. Sedangkan yang dilampaui mereka dengan alasan entah itu, oh Tuhan kan maha tahu dengan hati saya. Jadi artinya saya dengan penampilan seperti ini, dengan ibadah saya seperti ini, semampu saya. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Jadi kesimpulannya tidak jauh dari apa yang disampaikan Kiai tadi, bahwa ada yang terlewati, ada yang miss di dalam perjalanan religinya, keagamaannya.
Itu salah satunya. Kayak ibaratnya kalau komputer, kalau saya Al-Fakir ada basic sedikit komputer gitu. Meskipun dari belajar sendiri. Ketika ada di awal instalasi dari komputer yang memang awalnya nol, tidak ada apa-apanya, sistemnya belum tercipta, belum ada BIOS-nya juga, masih sebatas BIOS. Ketika diinstal sesuatu atau Windows atau sistem, dan dalam langkah-langkah awal ada yang tidak dilewati, ada file yang korup, itu nanti akhirnya Windows itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Ya, seperti itu. Sehingga kita melihat, oh, ini kan sudah terinstall, tapi kenapa menjalankan program ini kok tidak bisa? Nah, ini salah satu gambaran dari sunnatullah. Semuanya mungkin sepertinya persis seperti itu. Begitu mungkin. Ya, saya saging jandeng matur. Cek semungkin beji seorang bayi balita pas ecetin ngarasa jagung. Masa jagung ini membahayakan? Kan tidak. Betul ya. Tapi kalau bayi kemudian kita kasih ngarasa jagung, ya butuh dokter akhirnya. Bisa dioperasi, harus gimana kan begitu. Karena kemampuan untuk mengunyah jagung tersebut kan membutuhkan gigi yang kuat. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan bagi umat. Amin. Dan juga menjadi sebuah edukasi bagi semua umat, khususnya di Kota Jember ini. Dan saya sampaikan banyak terima kasih atas kunjungannya ke tempat saya. Semoga ini akan menjadi awal perjuangan kita. Sedikit lagi, al-ba'id gharib ba'id. Saya bingung juga pertama, apa artinya ini? Al-ba'id gharib ba'id. Jadi mun ke guru pokon pak aroma sejauh, sehingga kita kebon la aroma sejauh, maka kita akan semak. Nyaman la aroma sejauh, berarti kerong melolo ke guru. Seperti itu, kerong melolo. Sehingga mau nang budi tro gak ada, malih apa malih semua. Tapi mula orang yang aroma sesama, orang yang aroma sejak semua, cari yang video call, akhirnya tak aja habis pak. Itu peribahasa. Jadi mon ke guru pokoknya aroma saja. Makilah semua ada remah, waktu andi pangras saja. Untuk pesan kami Al-Fakir yang dirasakan hari ini, memang kita saat ini butuh terhadap ulama dan dekat kepada guru-guru kita. Ini Kiai yang harus kita tekankan hari ini. Bagaimana ibaratnya kalau misalkan kita sudah jauh dari guru kita, maka sangat rawan untuk keluar dari jalur, dari rel, dan terbawa arus Kiai. Ini pesan kami untuk khususnya untuk Al-Fakir. Jadi jangan jauh-jauh lah dengan guru kita. Itu yang jangan mutur kata kelu ke gurunya. Betul ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran antum. Semoga dan sekali ini akan menjadi awal kebersamaan kita. Amin. Semoga Allah memberikan kelapangan, memberikan kemudahan untuk segala hal, sesuatunya terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik.